Karena penceramah di rumah selain ceramah apa Bapak Ibu? Presentasi kan masih diskusi ya. Ya presentasi lah daripada nggak bisa tidur dulu. Apalagi Bapak Ibu? Di dokumen ceramah, diskusi, presentasi ini aja 3 ya. Tugas. Jigsaw. Apa itu? Ibu Wonogiri. Pesan berantai. Pesan berantai. Menaruh dalam. Oh. Pesan berantai ya. Oke, pastikan rantainya nggak dikunci. Baik. Tadi jawaban kompak pertama itu ini. Yang jujur itu yang jawaban pertama ya. Indah sodmatil ula. Masih di Aisyah. Oke, nah kita dalam waktu 20 menit atau sekian menit ini akan mendiskusikan ceramah ini sebagai strategi pembelajaran. Untuk ini saya akan bagi Bapak Ibu ke beberapa kelompok. Ustaz bertiga ya, Ustaz agak ke belakang. Antum bertiga, Ustaz agak maju. Untuk sesi ini terus antum berdua, antum ya pokoknya. Antum berdua, terus ibu-ibu, mama ini berdua. Ya. Nah, al-firqah al-ula, al-firqah asaniyah, al-thalisa, al-rabi'ah, 5, 6. Ya. Kelompok ganjil 1 dengan 3 tentu. 4. 1, 2. Jadi 2 kali 3. 1, 2, 3, 4. 1 dan 3 mohon mendiskusikan kelebihan ceramah sebagai strategi pembelajaran. 1 dan 3 dan 5 ganjil. Mana 5? Ya. 1 dan 5 ya. Oke, 1, 3 dan 5. 1, 3, 5. Ya. Kelompok 2 dan 4. 6. Maaf. Sebentar kok. 1, 3, 5 kekurangan ceramah. Kekurangan. Iya. 2 dan 4 Kelebihan. antuma dengan siapa? 6. Kelebihan ceramah. Kelompok 6 kapan sebaiknya memungkinkan menggunakan ceramah. Mu'idu maratan kufra. Al-fiqh gula wasalisa wal khamisa tunafisuna kekurangan ceramah. 2 dan 4 kelebihan ceramah. 6 kapan digunakan. Hasil diskusi ditulis, nanti saya tagih. Silakan. Silakan Ustaz, diskusi berdua. Gimana ya sih? Awal kelompok 5. Atau di sini enggak? Kalau dia sama Boleh gabung. Atau di sini Ustaz. ini kelompok 1. Atau kan kelompok 3. Iya, atau di kelompok 6 aja. Oh enggak, ini enggak. Enggak. Oh, satu dulu. Oh, sendiri. Kelompok. Oh ya. Bisa Enggak Ustaz, dimulai presentasinya. mahasiswa. Boleh. Kan Ustaz?
Ya, ceramah yang normatif ya, bukan yang interaktif. Yang kayak kita isi pengajian yang dosennya dari menit awal sampai menit akhir, dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam. Ya. Tidak campuran ya? Ya. Pada selama tidak campuran. Biduni peraga. Ada lagi? Bisa digunakan dalam jumlah peserta yang Oke, cocok untuk kelas besar. 3 kelas disatukan, kumpulkan di aula apa di lapangannya. Ada lagi Ustaz? Surat nom? Faizal Munir? Kelas entah. Ayo, anak tuh ila maudu kelemahan. Babak 1 dulu. satu arah. Kelebihannya 1 arah. Satu arah gunakan kelebihan. 1 arah. Kelompok 3 Nomor 3 mahasiswa pasif. mahasiswa pasif, dosen hiperaktif ya. Kelompok 5 oke, mahasiswa bosan, mahasiswa lelah. Kemampuan Kelompok 1 masih ngantuk tadi ya. Kelompok 1 masih Tidak kreatif. oke, pasif. Ustaz. Ada yang lain? Sebentar sabar. Ya, tidak kreatif. Kelompok 3 masih kemampuan mahasiswa tidak berkembang. oke, kompetensi ya, kemampuan mahasiswa tidak berkembang. Betul ya. Mustamil fakot. Kelompok 5 tidak menarik. Ada yang menarik dari kita hanya apa Bro? Kaki menendang. Kelompok 1 masih Cepat lupa. cepat lupa. Kelompok 3 masih Mahasiswa main HP. mahasiswa main HP. Lagi antusias. Mahasiswa tidak antusias. Antum kan tugasnya kan. 5 kurang efektif. Kelompok 1 masih 1. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 masih. Kelompok 5 tidak. Yang tidak fokus mahasiswa ya. Mahasiswa tidak fokus. Oke. Masih? Cukup. Masih nggak ada pertanyaan? Apa itu? Pasif ya. Tadi ada 3 ya. Oke. Sekarang kelompok akhir. Kapan sebaiknya digunakan? Minimal 8. Pertemuan pertama begitu menggoda. Yang kedua. Ya. Terus
ketiga dan keempat. Pertemuan terakhir. Kesimpulan. Terus Ketika pembelajaran jarak jauh, contohnya saat PJJ, pakai Zoom, Google Meet. Apalagi? masih mikir Ustaz. belum ada Ustaz. Belum ada bukan. Ayo, ini data dari Bapak Ibu bahwa kelebihan ceramah dalam kurang, mudah, satu arah, no persiapan, no peraga, cocok untuk kelas besar. Kemudian kelemahannya satu arah, mahasiswa pasif 3 kali, mahasiswa bosan, mahasiswa lelah, mahasiswa ngantuk, mahasiswa tidak kreatif, kemampuan mahasiswa tidak berkembang, tidak menarik, cepat lupa mahasiswa main HP, kurang efektif, mahasiswa tidak fokusnya ke HP ya. Kemudian kapan digunakan? Pertemuan pertama, pertemuan kedua. Enggak bosan kalau pertemuan sama kedua ceramah. Oke, perkenalan mau 100 menit. Pertemuan. Pengenalan dan pemaparan. Pertemuan terakhir. Kontrak belajar mungkin. Oh, kontrak ya. Kontrak berapa menit? 10 menit selesai kan? Mungkin maksudnya mengawali perkuliahan. Sama mengawali perkuliahan toh di satu pertemuan. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan ceramah ini untuk siapa? Siapa yang diuntungkan? Mahasiswa atau dosen? Murah. Siapa yang diuntungkan? Dosen. Dosen. Yang diuntungkan. Mudah? Dosen. Dosen. Nggak usah fotokopi, nggak usah apa. Modal nekat. Satu arah. Yang diuntungkan dosen ya. Pakai soal. Tapi Pak itu menjawab oleh dosen kan? Nah. No persiapan? Dosen. No peraga? Dosen. Lembaga. Cot dan lembaga. STEAM. Tetap untuk kelas besar? Dosen dan STEAM. Gak usah bayar mahal. Kelas. Kelemahannya untuk siapa Bapak Ibu? Satu arah. Siapa yang dirugikan? Mahasiswa yang rugi. Mahasiswa pasif yang dirugikan? Mahasiswa kan? Karena Bapak Ibu sudah pintar, sudah S2, S3 tidak lulus. Ya, betul itu Pak. Artinya kan sudah pintar dong. Tidak rugi apa-apa. Mahasiswa bosan yang rugi? Mahasiswa. Mahasiswa lelah? Mahasiswa. Mahasiswa ngantuk? Mahasiswa. Tidak kreatif? Ya sudah. Ini mahasiswa tidak berkembang ya yang rugi mahasiswa. Tidak menarik? Yang rugi mahasiswa. Cepat lupa? Yang rugi mahasiswa. Main HP? Yang rugi mahasiswa. Yang untung calon suaminya atau calon istrinya. Kurang efektif? Yang rugi mahasiswa. Masa tidak fokus? Yang rugi mahasiswa. Nah Bapak Ibu, dari gambaran ini kalau kita hanya ceramah tanpa tadi apa diskusi ya, ada ceramah, ada diskusi, ada presentasi. Kalau hanya ceramah saja, dua pertemuan kok ceramah. Ini ada 3 pertemuan nih ceramah. Maka apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu sekalian? Ceramah dengan data-data ini siapa yang diuntungkan? Dosen. Ceramah sangat-sangat menguntungkan dosen dan sangat-sangat merugikan hidup dosen. Nah oleh karena itu, tapi kami percaya Bapak Ibu tidak lecturing terus ya di kelas, ada presentasi, ada praktik, ada role play, ada jigsaw tadi. Pasti tapi kalau ini yang dilakukan setiap pertemuan, Bapak Ibu yang tambah pintar. Mahasiswa tambah pintar mendengar. Tapi cepat lupa kan? Keluar dari kiri, masuk dari kiri, keluar dari kanan. Iya, kalau belum masuk sudah keluar lagi, gimana ya? Nah, itu Bapak Ibu, karena itu dengan
cuma mahasiswa. Apa Pak Ustaz? Mahasiswa dapat materi yang Oke. Kalau orientasinya materi, apa nih Ustaz? Kalau orientasinya materi yang diuntungkan siapa? Dosen. Pokoknya aku wis tak kei kabeh karepku arep paham apa ora. Kalau kemampuan kayak ya. urusannya dengan mahasiswa. Kalau orientasinya materi-materi itu adalah dosen. Kalau peragam kampus. Ya udah Ustaz, saya tulis. Nah Bapak Ibu, dengan data ini berarti kita dapat gambaran. Mari kita sadari bahwa ceramah yang menguntungkan Bapak Ibu betul, tambah pinter kan? Kayak khutbah Jumat kita kan sama ya, materi yang sama. Khutbah pertama kan masih pakai kertas ya Ustaz ya. Terus pindah ke masjid lain dibawa kertas, tapi disatu. Ke masjid lain sudah disatu terus. Amplopnya 4 kali Ustaz. Ada Pak. Di UTY di Jogja itu kayaknya yang paling mahal Ustaz Anis. UTY Universitas Teknologi Jakarta itu 1,5. Jadi setiap kampus beda. Ini harus dokter ya. Kelasnya. Ya, bagus sedikit saja bagaimana kita mengurangi itu ya. Kelebihan ceramah betul, baik untuk kelas besar, materi yang banyak dapat disampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, baik digunakan untuk kognisi tingkat rendah yang Pak Putih sampaikan. Jujur Ustaz, tadi khutbah yang jamaah dapat apa? Ilmu. Nggak berkah. yang cerdas ya Pak Anies itu karena khotib kan, yang jamaahnya Allahu a'lam. Ngantuk. Karena beliau kan nyuruh ke jamaah kan, ittaqullah, ya kalian bertakwalah. Terus kita kan jawab, nggih kan. Oke, kelemahannya ini daya tahan mahasiswa untuk mendengar omongan kita di kelas itu dalam psikologi 7 menit konsentrasi. Menit kesekian sudah ingat jemuran, aduh jaket di motor. Oh ini si ibu kok matching banget sih bajunya sama ini. Mengganggu, terganggu oleh kanal visual. Semakin lama kita berceramah di kelas, semakin mahasiswa fokus ke visual kita itu. Oh ini kumisnya bagus banget ya, Pak Aris. Kemudian mahasiswa sulit membandingkan karena tidak kreatif tadi ya. Kemudian cenderung menyamaratakan mahasiswa. Berorientasi materi pasti menyamaratakan paham. Oke, ini dia. Kapan ceramah digunakan ya Ibu? Memberi pengarahan betul ya. Tapi bukan 2 pertemuan gini Ibu, capek lah Ibu. Membukalah persepsi ya dalam pendidikan. Apabila materi tidak tersedia dalam bentuk tulisan, sekarang kayaknya sudah tidak relevan, semua ada. Teks tidak cocok atau kadaluarsa mungkin ya Bapak Ibu. Jangan mengajarkan geografi yang provinsinya masih 27 provinsi plus Timur dulu itu. Itu kayak ini. Musim hujan bulan April. Untuk memberi motivasi dan antusiasme pakai ceramah. Untuk tasjih ke santri kita, ke mahasiswa kita ini pakai ceramah. Ya, tasjihat wa irsyadat pakai. Untuk memberikan model berpikir. Oke, mungkin ini kalau Bapak Ibu terpaksa ceramah suatu waktu atau sekali-kali ya, bangun minat dulu, jangan langsung kita cos. Bangun minat dulu, onkan dulu minat. Mulai dengan cerita atau gambar. Tadi saya ketemu dengan pengemis di jalan, padahal waras. Menurut kalian gimana hubungannya dengan materi kita hari ini? Wah, sudah setengah jam deh ya, kita menyiapkan pertanyaan mereka. Kita ringkas, baru kita sampaikan ulang. Ajukan kasus, gampang sekali. Ajukan pertanyaan. Kasih pertanyaan 3. Saya ada pertanyaan terkait tema hari ini. Tampilkan 3. Silakan cari di internet, di buku. Saya kasih waktu 30 menit. Duduk nyiapkan loh mereka.
maksimalkan pemahaman dan ingatan mahasiswa, karena mahasiswa kita sekarang lebih cepat mungkin membaca dengan kita yang waktunya sangat berat. Apalagi Bapak Ibu di KMI ngajar, di STIM ngajar ya. Kayak dulu saya ngabdi di Gontor itu, pagi ngajar, sore suruh kuliah. Jangan ngerjain tugas Ustaz, kapan saya ada yang lagi bagian wesel, wah dimarahin terus. Pagi marahin santri, sore dimarahin Ustaz senior. Oke, beri kata-kata kunci, Bapak Ibu. Ada kata-kata kunci di setiap ilmu ya, yang mungkin sama, maknanya berbeda di mata kuliah yang lain. Beri contoh dan analogi dari mereka, gunakan dukungan visual. Bapak Ibu, sejelek apapun tulisan Bapak Ibu, kayak saya tidak bagus ya, tapi jangan pelit untuk mencoret-nyoret di papan tulis ya, karena itu yang dipotret oleh pembelajar visual learner. Itu yang dimaksud di sini, konsep hipokampus. Oke, terus libatkan mahasiswa dalam perkuliahan. Sama ya, beri kesempatan mahasiswa memberi contoh dan menjawab. Contohnya dari mereka aja. Apa contohnya kira-kira? Silakan saya kasih waktu 3 menit. Tinggal nagih, tulis ini, bahas, selesai. Selingi presentasi dengan selingan singkat. Oke, terus yang terakhir, yang keempat, ini terapkan materi perkuliahan pada masalah real. Tapi kayaknya mata kuliah Bapak Ibu PBA tidak banyak yang abstrak-abstrak ya. Kecuali filsafat pendidikan juga ada abstrak. Terapkan pada masalah real. Minta mahasiswa untuk mereview mata kuliah. Sisakan 10 menit di akhir. Minta mereka mereview untuk memperbuat perkuliahan. Itu bisa dilakukan. Nanti baca, nanti Bapak Ibu kembalikan. Jangan dikali di kilo. Kumpulkan, dikembalikan, kasih motivasi. Nah itu Bapak Ibu, diskusi tentang ceramah dan 9 tips, 10 tips ya, 10 tips untuk menguatkan ceramah kita supaya tidak ceramah normatif, tapi ceramah yang oke. Itu Pak Menteri. Baik, kita manfaatkan waktu sedikit lagi. Sisa pertanyaan adalah gimana menyelesaikan kelemahan ini, ya kan? Kalau kita biarkan di STIM ini, ayo kita biarkan terus. Kalau tidak, mari kita diskusikan mana solusinya kan? Oke. Mau start kapan? Bertiga dah. Nih. Oke. Kita ini berdua. Ini bertiga. Yang kita sini. Belakang dulu. Oke. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu. Halo, mohon tidak saya tidak minta Bapak Ibu berteori. Yang ini hanya pengalaman saja. Syukur betul jawabannya. Akhirnya ada 3 pertanyaan. Halo, mohon diperhatikan supaya tidak salah. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apa itu pembelajaran aktif? Yang kedua, mengapa menggunakan pembelajaran aktif? Yang ketiga, piye caranya? Ya kan? Piye caranya? Nah, cara bekerjanya gimana? Setiap pertanyaan ini didiskusikan jawabannya. Hasil diskusi ditulis di sini. Hanya satu toh. Pertanyaan nomor 1, 1 jawabannya. Pertanyaan nomor 2, 1 jawabannya. Pertanyaan nomor 3, 1 jawabannya. Maksud? Ya. Oke, mari kita mulai diskusinya.
diskusikan dulu singkat, pengalamannya kan lebih mudah. Mahasiswa belajar dari pengalaman kawannya. Bisa. Oke, coba kita buktikan di kelas ini. Yang kertas di sini, coba dikirim ke sana. Oke, mana kertas Ustaz? Kirim ke sini, yang mbaknya kirim ke belakang. Yang di belakang sini. Oke, yang ketiga di sini loh. Yang di sini. Ayo sebelah. Oke, perfect, sempurna. Oke, nah, terima kasih. Cerdas. Sekarang begini. Halo, Bapak Ibu, salah satu guru leader membaca jawabannya kawannya. Kemudian setelah dibaca diri respon. Halo, tidak salah, direspon. Setelah direspon dengan gimana kita tulis, direspon boleh sepakat, boleh tidak sepakat, boleh setuju, boleh tidak setuju. Gimana ditulis di nomor 2. Oke? Di nomor 2. Nah, mari kita kerjakan. Oh, ini ya nomor 3 sudah sekarang. Ada 2 yang mau direspon itu. Silahkan. Iya dong, alasannya kenapa setuju? Ya kalau tidak setuju kenapa? Oke, mantap sendiri. Oke. Bapak Ibu kalau menggunakan ini, umpamanya semester depan, saya masih mengajarkan materi yang sama. Bisa saya pakai untuk kuliah tahun depan? Bisa dong. Ada berarti dia punya guru 2. Nah, guru terakhir kalau ini jangan lakukan lebih dari 3 kali strategi ini. Cukup 2 kali karena membosankan kita. Tapi yang pasti adalah mahasiswa sudah belajar. Tapi ada Prof. Iya. Tapi ada syarat tertentu. Kenapa? Ada syarat tertentunya. Jadi Ada. mahasiswanya itu punya kemampuan minimal dulu. Asumsi kita harus nonton average. Kalau ada kelas yang kurang-kurang, maafkan dan doakan kepada Tuhan itu. Ya, jangan kita susah, itu banyak sekali kok. Seperti Bapak Ibu ini, ada yang kurang bersemangat, ada yang kurang masuk, nikmati saja itu. Betul nggak itu? Oke, mari kita klarifikasi. Satu kelompoknya itu, jumlahnya itu apakah ada batasannya? Tergantung situasi. Saya ada yang 1. Oh, Yang penting tugas ini berjalan. satu seperti. Kenapa tidak? Pergi satu. Tadi kan ada kawan diskusi kan? Ayo bikin diskusi. Kalau ini enggak, Kan mahasiswa tahu ya SK apa namanya kompetensi yang akan diajarkan tahu, tapi mahasiswa Tentu. kayak justru kalau belum tahu itu kan apa kira-kira bisa jawab. No. Kan belum ada landasan teori apa. Mahasiswa kita ini orang-orang cerdas. Mereka bukan otak kosong datang ke kelas, punya pengalaman 12 tahun. Yang mereka usia 17 tahun, 20 tahun, S3 ada yang 40 tahun. Masa kita bilang bodoh juga? Gali pengalamannya, itu sama saja kan? Gali pengalaman. Pokoknya harus merasakan nikmatnya mengajar. Kalau belum sama dengan iman. Kalau gini Ustaz Rahman, hubungan seks saja ada orgasmenya dong. Betul nggak ini? Mengajar juga begitu, harus dicari. Oke. Mari kita klarifikasi.
jam malam terakhir pulang gitu. Ya Bapak Ibu, ini dia pertanyaan kenapa kita menggunakan pembelajaran aktif? Definisi masuk di sini. Nomor 1, jawabannya nomor 3. What I do, I understand. Kalau mahasiswa yang bekerja, maka dia kalau ceramah, nggak bisa. Kalau yang ceramah nomor 1, apa yang saya dengar? Lupa. Ini menurut teori Konfutsius. Ayat kedua, what I see, I remember. Yang saya lihat, ingat-ingat. Masih ingat gambar peta konsep Jawa sampai sekarang? Peta konsep kemarin? Masih ingat gambarnya? Masih. Oke, yang kedua, teorinya Konfutsius, disempurnakan oleh tokoh yang namanya Silberman. Cara belajar yang paling bagus nomor 5. Berpura-pura jadi guru adalah cara mengajar yang baik. Betul tak? Ini kita kerjakan di pesantren. Artinya no ruang untuk ceramah. Tidak boleh ceramah, hanya pengantar saja. Betul? Nah, di bawahnya KW2-nya itu dia. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya diskusi dan kerjakan, saya dapat 2. Dapat teori dan dapat keterampilan. Ada yang tahu Pondok Arisal? Ponorogo. Bukan, Arisal. Iya. Maksum, Maksum. Pernah ke sana. Oke, alhamdulillah. Ustaz Maksum satu kelas saya. Kelas T1 angkatannya kelasnya. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya datang ke sana dia, I am not English man. Nah, dia bilang gitu, how come? Ya, saya bilang, Pak Jaka, si guru saya mengajar bahasa Inggris. Langsung. Suruh ngajar bahasa Inggris. Oh bilang gimana sama Pak Kiai? Oh bilang tidak. Ya. Jadi kalau mahasiswa kita kondisikan berkurang dari itu. Yang ketiga, lebih rendah lagi KW-nya. What I hear, see, and ask question about or discuss with someone else, I begin to understand. Baru mulai. Tapi kalau yang nomor 5, langsung maju kelas. Iya, langsung dia pintar sudah. Nah, yang 2, 3 sama dengan ini. Jadi kenapa alasan kita? Itu dia. Definisinya tidak berpusat kepada guru. Kalau khatib tadi berpusat kepada siapa khatib tadi? Dengan segala hormat kita kepada khatib. Masih ingat berapa kata kunci disebutkan tadi? Sekarang berapa? Kan mutar terus kemana-mana dan mutar. Kali-kali kata kuncinya ada berapa? 3. Mukadimah, Oh, bukan kata kunci isinya kok. Antum nggak ikut studio ya? Iya, nggak tahu satu husuk, betul? Berapa kali kata husuk? Iya. Yang kedua, fokus. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini aku bertiga. Kenapa kita pembelajaran aktif? Karena kelas kita itu ada yang visual learners, ada yang auditory learners, ada yang kinestetik. Ceramah sukanya yang mana? Masuk kelompok mana kelompok ceramah? Ini ceramah. Atau gini, Bob, anak-anakku sekalian yang suka ceramah ikut saya, yang suka kinestetik, pergi ke perpustakaan, pergi ke laboratorium, kerja di sana. Nah, yang suka lihat-lihat pergi ke taman. Nah, nanti jam sekian kembali ke sini. Ada dong? Oke. Tapi kalau kelasnya ceramah, kasihan gue. Oke? Nah, sekali lagi tidak ada ruang untuk yang full gitu untuk bicara. Yang keempat, ini Bapak Ibu, argumen keempat. Menurut Ramsen ada 3 teori mengajar. Mengajar adalah 1. Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu apa itu mengajar? Mengajar adalah
Transfer. Oke. Untuk mentransfer strategi yang paling cepat apa? Ceramah. Ya toh, satu disertasi saya bisa ceramahkan 5 menit. Satu disertasi saya bisa ceramahkan dengan 2 menit. Judulnya. Isi judul disertasinya judul tuh. Mau setengah jam kok bisa. Kalau strategi kalau mengajar adalah mentransfer, strategi yang paling ampuh adalah ceramah. Siapa guru di kelas itu? Siapa murid di kelas itu? Bapak Ibu. Kalau mengajar adalah mentransfer, pertanyaan siapa guru di kelas? Siapa murid di kelas? Gimana? Iya, siapa mereka di dalam? Kan definisi mengajar adalah katanya mentransfer. Transfer. Tadi kan pertanyaan nomor 1, strategi yang paling ampuh ceramah, ya toh? Nah, pertanyaan yang kedua, siapa guru? Siapa dosen? Hah? Tukang transfer, ya toh? Oke, subjek ya, ya kan? Nah, siapa murid? Objek ya. Dari sini saja kelihatan siapa yang akan lebih pintar. Subjek. Oke. Bagusnya kelas itu apa bentuknya? Layout kelas. Berbanjar-banjar dong. Kayak tadi di masjid itu. Sok. Ya kan? Oke. Sekarang kalau yang mengajar adalah nomor 3 itu memungkinkan murid terjadi perubahan dalam dirinya. Teaching as making learning possible. Mengajar adalah memungkinkan terjadinya pembelajaran. Pertanyaan, apa strategi yang paling ampuh supaya muridnya, mahasiswanya terjadi perubahan? Diskusi. Active learning. Oke. Siapa guru? Mahasiswa. Subjek dong, fasilitator. Siapa mahasiswa? Subjek. Dari video ini sudah sekali lagi mengatakan yang akan tambah cerdas mahasiswa. Yalah. Saya juga seperti dari 2 hari ini aktif learning terus kita tahu. Saya juga dapat pengalaman dari Bapak Ibu. Pasti ada. Oke? Bahkan ini pahit-pahitnya. Mahwal al-ilmu indah. Transformer. Transformer. Apa definisi pengetahuan? Apakah sama definisi pengetahuan menurut making learning possible? Jawabannya tidak sama. Pertanyaan kalau gitu, apa definisimu? Gimana? Oke, kalau di sini dia ini al-wahyu. Tidak lebih seperti wahyu dan turun dari mimbar. Netes. Kalau di sini creation, ciptaannya sendiri. Mahasiswa yang membangun ilmunya. Ya, kemarin sudah kita cerita kreasi dong. Kalau begini siapa yang ngebagian? Mahasiswa. Nah, ini cara kita bagaimana merubah kualitas tim ini. Bagaimana memfokuskan pembelajaran pada mahasiswa. Nah, cara-caranya bagaimana sudah kita lihat. Bapak Ibu lihat 2 hari ini kan. Nah, ini saya cocok Pak. Hari detailnya besok kita seharian mempraktekkan strategi-strategi ini supaya Bapak Ibu tambah dapat halal taklim. Kalau sudah dapat manisnya mengajar, nggak ada capek berhari-hari. Iya. Pelatihan 1 minggu
Ustaz Rahman ini telepon kali nanya saya eksekusi di mana? Saya bilang sedang di sini. Mau 5 hari pelatihan, mau seminggu, tidak ada masalah. Karena yang bekerja adalah mahasiswa. Kalau sudah dapat pembelajaran aktiviti, waktu sambil ngopi, tinggal kelas buat teh, seperti apa? Besok kita praktek. Begitu? Ya, singkat ya. Ya, jadi kadang-kadang ketika kita setelah mengikuti training itu, kan banyak itu sudah ada. Cuman bedanya masih menjadi ada dua, bro. Efektivitas sama tadi menjadikan masalah itu kita. Kita pernah atau mencoba aktif community. Yang kita dapatkan adalah materi yang sudah kita susun dari silabus itu, pertama beberapa saya sekali. Nah, kita khawatir ketika membuat ekonomi itu materi yang sudah kita susun itu menjadi tidak sesuai dengan target yang sudah kita buat itu biasanya kita sehingga lebih ceramah karena lebih memastikan tahapan-tahapan itu bisa tersampaikan sesuai dengan schedule yang sudah kita susun. Tapi biasanya tadi bahwa memang sudah dibuktikan di nah yang kedua ada mungkin singkatnya aja. Yang mau dimintakan di kelas dosennya atau gurunya? Satu, yang kedua, apakah lebih bawa mementingkan bapak puas menyampaikan materi atau muridnya dapat sedikit? Pilih mana? kalau saya dua-duanya. Jadi Nggak mungkin, dunia hanya pilihan-pilihan. Nggak mungkin, dunia pilihan. Tentu kita membuat target-target yang bisa masuk di akal. Ya toh kalau bisa menganalisis hanya 2 unsur, 2 saja. Kalau mau 4 unsur, 4 unsur saja. jadi kan sekarang jadi pilihan bro ya. Jadi pilihan apakah memilih model ini kemudian ada anak mahasiswa yang lebih muncul jadi bintang, tapi resikonya mungkin silabus schedule universitas mungkin tidak sesuai dengan. Ya kan tentu ada, kan masih ada sudah tadi diisi 170 menit. Satu SKS 170 menit, 50 menit sama guru di kelas. Masih ada 120 menit. Iya toh? Iya. Tugas dan Ya, masih banyak. Oke. Nah, besok kayak apa? Kita praktekkan dulu supaya kamu jelas besok kayak apa. Nah, kalau sudah kita praktekkan dan begini, menurut normanya, besok waktu kuliah, normanya, aturannya, standarnya kayak apa? Jadi sebenarnya belajar kita juga sekaligus refleksi kemarin dong, sekaligus merefleksi pengalaman waktu ini selama ini. Apakah lebih kepada mahasiswanya atau dirinya sendiri? Harapannya mahasiswa boleh masuk ke sini, kampus ini, mahasiswa kurang berkualitas, tetapi di proses pembelajaran tidak kalah dengan UGM. Tunggu 4 tahun mendalam. Iya dong. Itu kan jalan ini rahmat begitu. Silahkan yang tidak masuk di mana kumpul sini. Tunggu 2-3 tahun. Mari kita tunggu siapa yang banyak ITB. Gitu. Kalau gitu apa yang ditekankannya? Proses. Bisa dua ya, proses dan hasil. Iyalah, pastilah. Proses itu tidak pernah bohong. menunjukkan hasil. Ya. Oke, cuma hasilnya kita kan hanya ikhtiar. Bisa dapat tenang. Kira cukup ya, sudah lebih 10 menit kayaknya. 10 menit ini. Kita tutup sama-sama lapas hamdalah. Alhamdulillah.